Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Anissa Martina. Nah, kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman 4 tips pencatatan keuangan yang efisien. Nah, sebelum itu saya coba mau share dulu ada 2 cara mengelola keuangan. Yang pertama melalui melakukan pencatatan, yang kedua dengan membuat anggaran. Nah, kali ini saya akan bahas lebih kepada melakukan pencatatan. Oke, nah dalam melakukan pencatatan itu harusnya kita milih dulu nih media mana untuk pencatatan yang memang sesuai dengan kebiasaan kita. Misal kalau sekarang tuh ada aplikasi Seribu, ada aplikasi pencatatan uang lainnya, baik itu untuk bisnis ataupun untuk pribadi, ataupun kalau di sini mungkin khususnya untuk rumah tangga ya pastinya keuangan rumah tangga. Atau di buku yang lebih simpel, saya lebih gampang lihat, nggak harus buka device gitu ya. Dan atau di komputer mungkin lebih terjamin datanya aman. Kalau di laptop bisa kehapus, memory full dan lain-lain. Oke, ini mah enggak gitu ya, diserahkan kepada semua, kepada teman-teman di sini yang sesuai dengan kebiasaan dan kemudahan teman-teman aja gitu ya. Jadi pilih media pencatatan yang sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau saya pribadi, saya lebih milih di handphone soalnya biar gampang gitu ya. Jadi kalau saya kemana-mana langsung aja tuh catat gitu ya. Saya langsung buka aplikasinya. Oke, yang kedua ini ada lakukan pencatatan setiap pengeluaran segera setelah melakukan transaksi. Jadi maksudnya Eee, segera mungkin gitu ya, ketika kita habis belanja nih hari ini, oke tadi saya habis belanja ke warung, oke saya langsung catat misalnya gitu ya. Makanya HP itu atau bisa di supermarket gitu ya kan, biasanya bayar juga dengan non tunai, langsung, catat gitu ya. Kenapa kan udah ada, riwayat nih kita. Iya, kenapa harus tetap dicatat di, platform yang kalian tadi ya biasa gunakan? Karena kita nggak tahu gitu ya, mana yang memang bisa jadi rekening kalian banyak. Nah, itu kan disatukan di satu pencatatan itu. Terus jadi platform pembayaran kalian banyak gitu ya, nggak hanya tadi rekening, bisa juga tadi mungkin GoPay atau, aplikasi dompet digital lainnya. Sehingga kita wajib dan tetap perlu untuk mencatat di aplikasi pencatatan buku ataupun di laptop kalian menggunakan Excel gitu ya. Nah, jangan tunggu di rumah atau nanti aja deh pas senggang. No, karena kebiasaan nunggu-nunggu atau nanti-nanti adalah menunda. Ketika menunda kita gampang lupa gitu ya. Jadi harapannya sih habis belanja langsung deh catat gitu ya. Memang ketika kalau kita tulisnya, menggunakan laptop agak sulit ya, karena kan kalian boleh coba tulis dulu di coret-coretan misalnya atau di HP dulu misalnya, entar kalian pindahkan ke laptop itu nggak masalah. Oke, supaya tidak mengerjakan 2 kali memang baiknya sih di HP ya. Oke, yang ketiga di sini mengumpulkan setiap struk belanja kita ketika mengeluarkan uang. Kalau memang masih belanja offline ya seperti biasa dan kalian dapat struk itu wajib jangan sebulan sekali kalian baru buang gitu ya. Jadi sebelum sampai akhir bulan jangan dibuang dulu karena itu buat nge-track kita habis belanja apa aja bisa mana aja. Nah, tadi kalau memang biasanya pakai QRIS, biasanya pakai dompet digital, nah itu baru kita bisa buka tuh ya itu tetap disimpan gitu, jangan dulu dihapus CC-nya atau ya memori di aplikasi itunya. Jadi tetap kita bisa nge-track gitu ya, kita bisa cari pengeluaran kita ini habis untuk apa aja sih gitu ya. Jadi maksudnya untuk pencatatan tuh apa sih? Tadi mungkin saya lupa bahas. Ya untuk mengetrack kita. Jadi kita tuh banyak belanja di mana. Kalaupun tidak sesuai dengan apa yang sudah kita anggarkan, boncosnya di mana nih? Jadi harusnya kita mencatat. Mungkin kalau untuk yang malas bisa lakukan mulai sebulan atau 3 bulan terakhir sehingga kita tahu nih secara bulan depannya akan nggak jauh beda gitu terulang. Tapi saya sarankan walaupun sudah seperti itu tetap mencatat ya karena kita nggak tahu ke depan pengeluaran kita bisa menambah, penghasilan kita pun bisa menambah gitu ya. Oke.
Oke, next ini, nah terakhir nih, bekerja sama dengan pasangan dalam mencatat pengeluaran dan pemasukan. Jadi ya tolonglah saling saling mengingatkan lah gitu ya, karena kita ngurus keuangan rumah tangga, jadi harus saling bekerja sama gitu ya. Walaupun misalnya suami itu hanya memberikan uang belanja, misalnya ibu-ibu, emak-emak nih pada tidak berpenghasilan hanya menerima nih duit dan mengurusnya pun hanya mengurus uang belanja bukan gaji suami. Oke, itu nggak masalah gitu, tapi tetap itu didiskusikan dengan suami gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk sharing saya hari ini. Semoga apa yang saya sharingkan ada yang kalian dapatkan dan bermanfaat untuk kehidupan kalian. Untuk khususnya untuk mama, untuk ibu-ibu yang memang berumah tangga, kesulitan dalam mengelola keuangannya. Oke, thank you for watching dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.